Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Bandung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Farmaekonomi dengan dosen pengampu Apoteker Yulia Warati SSI MM. Kami kelompok 1 yang terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini video presentasi dari kami. Oke, saya Nika Devi Puspitasari. Di sini saya akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 akan membahas proposal yang berjudul CEA, Cost Effectiveness Analysis pada pengobatan pasien diare Kota Bandung tahun 2021. Ada Agnes Marcella dengan NIM D1A 200230. Selanjutnya ada Debbie Rahma Astarini D1A 200029, Dwi Omiarni D1A 200197, Mutiara Angelia Sari Pardosi D1A 200016, Nika Devi Puspitasari D1A 200009, Reza Rintika Sari D1A 200115, Rizka Nurul Aldin D1A 200050, Rindi Videstia Anjaini D1A 200150, Sonia Karunia Ningrum D1A 2001. Pendahuluan. 1. Farmakoekonomi adalah studi yang mengukur dan membandingkan antara biaya dan hasil atau konsentrasi dari suatu pengobatan. 2. Tujuan farmakoekonomi adalah untuk memberikan informasi yang tepat, membantu para pembuat kajian dalam menentukan pilihan atas alternatif pengobatan yang tersedia agar pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien dan ekonomis. 3. Diare didefinisikan sebagai suatu gejala penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsentrasi tinggal yang lembek sampai cair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali per hari yang disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Latar belakang. Penyakit diare di Indonesia menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka kesakitan diare yang menyebabkan kematian. Secara klinis, diare disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodeficiensi, dan lain-lain. Di Kota Bandung, angka presentasi kasus diare masih cukup tinggi, yaitu sekitar lebih dari 1%. Meskipun di Kota Bandung penyakit diare angka kasusnya relatif mengalami penurunan di tahun 2016, tetapi penyakit diare masih menjadi salah satu penyakit menular yang menjadi ancaman kesehatan di Kota Bandung. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah manakah pengobatan yang paling efektif pada pasien diare di Kota Bandung dengan biaya seminimal mungkin, tetapi didapatkan efek terapi yang maksimal. Dilanjutkan pada tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengobatan yang paling efektif pada pasien diare di Kota Bandung dengan biaya seminimal mungkin, tetapi didapatkan efek terapi yang maksimal. Manfaat penelitian. Berdasarkan pemaparan dalam identifikasi masalah tersebut, maka manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui pengobatan yang paling efektif pada pasien diare dengan biaya seminimal mungkin, tetapi didapatkan efek terapi yang maksimal, sehingga membantu untuk meningkatkan cakupan diare yang terbukti hemat biaya dan menyelamatkan banyak penderita diare. Di sini ada rancangan penelitian. Yang pertama itu ada bentuk penelitian. Penelitian ini berbentuk deskriptif non-eksperimental secara retrospektif dari catatan rekomendasi pasien. Yang kedua itu ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan waktu penelitiannya itu penelitiannya dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Populasinya penelitian ini adalah seluruh pasien anak yang menderita diare yang mendapatkan terapi pengobatan di Rumah Sakit X di Kota Bandung. Sampelnya seluruh pasien anak yang diagnosa diare yang menjalani
rawat inap di Rumah Sakit X di Kota Bandung yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang dimaksud yaitu meliputi pasien anak yang dirawat inap dengan diagnosa utama diare tanpa penyakit penyerta yang menggunakan terapi antibiotik, cefixim, cefotaxim, ceftriaxone, zinc, dan Oralit, serta pasien yang dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Sedangkan kriteria eksklusinya meliputi pasien anak yang didiagnosa diare yang diberikan antibiotik selain cefixim, cefotaxim, ceftriaxone, zinc, Oralit, atau kombinasi lain, pasien meninggal, dan data rekam medik pasien yang tidak lengkap atau hilang atau tidak jelas terbaca. Pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat meliputi variasi jumlah golongan obat yang digunakan, variasi macam obat yang diberikan, variasi jumlah antibiotik yang diberikan, dan cara penggunaan obat serta lama perawatan. Penetapan kriteria alternatif. Pada penelitian ini, kriteria alternatif yang digunakan meliputi 1. Perbandingan biaya medis langsung antara pengobatan terapi pada pasien diare anak. 2. Perbandingan biaya non-medis pada pasien diare anak. 3. Perbandingan efektivitas antara pengobatan terapi pada pasien diare anak. 4. Alternatif obat pada pasien diare anak yang digunakan, yaitu antibiotik cefixim, cefotaxim, ceftriaxone, Oralit. Selanjutnya yaitu penetapan karakteristik subjek penelitian, di mana jenis kelamin yang kita pilih pada penelitian kali ini yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk umurnya itu karena kita mengambil tema yaitu diare pada anak, jadi kami menggunakan batas umur antara 1 sampai 5 tahun dan 6 sampai 10 tahun. Penetapan parameter outcome. Pada penelitian ini, efek terapeutik atau klinik digunakan sebagai outcome. Parameter outcome klinik yang digunakan yaitu efektivitas terapi dalam pengobatan pada pasien diare anak. Selain itu, parameter outcome lain yang digunakan yaitu efektivitas biaya langsung medis dan juga non-medis. Penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini menggunakan perspektif rumah sakit dengan komponen biaya berdasarkan biaya medis langsung yang meliputi 3 macam, yaitu biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya uji laboratorium. Biaya medis langsung mencangkup biaya obat dan perbekalan kesehatan, biaya pemeriksaan penunjang, dan biaya pelayanan rutin seperti biaya bed untuk kasur rawat inap atau biaya perkunjungan untuk kunjungan rawat jalan, dan juga untuk biaya non-medis dimasukkan biaya transportasi, makan, akomodasi, pupuk ekstra, dan biaya perawatan lainnya. Selanjutnya adalah penetapan analisis farmakoekonomi. Biaya pelayanan kesehatan yang terus mengalami peningkatan sehingga perlu dilakukan kajian farmakoekonomi untuk dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan pengobatan. CEA merupakan salah satu metode farmakoekonomi yang digunakan untuk menilai dan memilih suatu obat yang terbaik untuk dijadikan dalam terapi dengan tujuan yang sama, sehingga perlunya dilakukan perhitungan nilai ICER dan ACER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui manakah obat yang lebih cost efektif dari alternatif yang dibandingkan. Metode yang digunakan pada proposal kami kali ini adalah metode CEA. CEA sendiri merupakan suatu metode farmakoekonomi yang digunakan untuk menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai cost atau biaya terhadap outcome yang dihasilkan. Metode ini paling sering digunakan dan metode ini juga cocok apabila terapi yang dibandingkan memiliki outcome atau hasil terapi yang berbeda. Metode ini juga digunakan untuk membandingkan obat-obat dengan hasil terapi yang dapat dibandingkan. Terdapat 2 analisis dengan CEA. Yang pertama adalah ACER. ACER menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik yang dihasilkan. Dipresentasikan sebagai berapa persen biaya outcome klinik spesifik yang dihasilkan, namun
tidak bergantung pada pembandingnya. Yang kedua adalah SIR. SIR adalah rasio perbedaan dari dua obat untuk menilai efektivitas dari masing-masing obat. Metode SIR ini digunakan untuk mengetahui kenaikan biaya pengobatan yang digunakan untuk penambahan atau penggantian suatu obat atau terapi. Namun kenaikan biaya pengobatan ini memberikan efek atau dampak yang baik bagi kesembuhan pasien. Yang selanjutnya adalah penetapan analisis statistik. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis statistik menggunakan parameter statistik non-parametrik. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.